Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Masjid kita begitu besar, orangnya begitu banyak. Izin saya Pak Wabub ingin dengar apakah suara saya sampai ke belakang atau tidak. Ibu-ibu, kalau suara saya jelas, ibu kasih jempol, ya. Bisa kan, Bu? Kalau tidak jelas, ibu angkat tangan begini. Oke ya. Saya tes ya. Kalau jelas, kasih jempol. Kalau suara saya tidak jelas, ibu kasih dada-dada begini. Yang sudut dengar ya. Kita tes ya. Kalau jelas kasih jempol ya. Oke, kita tes. Ibu-ibu ikhlas suaminya nikah lagi? Jempol, Bu. Oh, tidak jelas saya, Pak. Yang berbahagia Bapak Bupati Kabupaten Lebong, di tengah kita hadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda beserta istri yang kami hormati, Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di dalamnya ada Kapolres, Kajari, kemudian Dandim, ada juga Pengadilan Tinggi Agama, semuanya yang kita hormati. Ketua Majelis Ulama Indonesia, kata orang Bengkulu, jangan disingkat MUI. MUI itu MUPAN, MUI. Imam Masjid Agung Sultan Abdullah beserta pengurus yang kami hormati, staf ahli pemerintah Kabupaten Lebong, para asisten, kepala OPD, di bawahnya itu ada camat, terus sampai kepada kepala desa, semuanya kita hormati. Tokoh agama,
tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, semuanya kita hormati, hadirin yang berbahagia. 20 tahun lebong bahagia sejahtera. Kalau bahagia itu milik orang kaya aja, itu peset ya. Berarti kau pernah bahagia. Kalau sejahtera itu milik pejabat baik, berarti di mantan-mantan gubernur cigai sejahtera. Tapi bahagia itu milik semua. Sejahtera itu milik kita semua. Itu yang akan kita kupas. Sebelumnya Allah ingatkan, fazkuruni azkurkum washkurui wala takfurun. Selfie lah kamu, maka aku akan selfie juga. Bukan. Ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Sekda. Kalau ada 2 bulan sebelum ini saya dikontak untuk ngisi acara, atau 3 bulan sebelum ini dikontak. Atas kepercayaan ini saya ucapkan terima kasih. Ngundang Ustadz Nasional tentu ada kelebihannya. Paling tidak kelebihan bayarnya. Ngundang Ustadz lokal, inilah modelnya. Ganteng dan pacak nyari durian. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak nyari yang sempurna susah Pak. Sego saro pasti ada cacat celahnya. Saya sering ingatkan dengan masyarakat terhadap kondisi kita sekarang nih, untuk ndak yo ASN pegawai atau yang bermain di proyek, hati-hati. Kita ini negara hukum. Banyak yang tahu hukum, tapi realnya setiap perguruan tinggi ada fakultas hukum, ada jurusan hukumnya, tapi tidak ada jurusan keadilan. Kami dengan Pak Wabuk pernah jadi guru, karena setiap perguruan tinggi ada FKIP, ada tarbiyahnya, itu jurusan guru, fakultas keguruan, tapi tidak ada jurusan kesabaran. Kalau tekubit dikit, tebentak dikit, tidak pula nak sampai ke Kapolsek, urusan anak-anak sekolah nih. Ya, itu. Nah, sabar-sabar. Di mana ada perguruan tinggi, ada fakultas ekonomi, tapi tidak ada jurusan kesejahteraan. Walaupun sarjana ekonomi belum tentu sejahtera. Di mana ada IAIN, di mana ada perguruan tinggi agama, ada fakultas usuluddin, ada fakultas dakwah, tapi belum tentu ada fakultas jurusan keikhlasan.
minta tolong kepada Pak Wabub, jangan nian selesai ceramah nih kelak ngetes keikhlasan aku. Bab kami bawa Fortune ke sini nih. Minyaknya mahal. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berangkat dari surat Al-A'raf 96. Sambil megang HP buka-buka juga Al-A'raf 96 itu. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'akhazna bima kuntum takzibun. Kalau penduduk Lebong ini, kalau penduduk Bengkulu ini, kalau Indonesia ini beriman bertakwa, kami buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Cuman dua syaratnya, iman dan takwa. Tapi Allah katakan, walakin kazzabu, sayang kamu dusta. Ditakdirkan Allah berambut pendek, berburung, enggak jadi tino. Ya Allah. Lanang jadi bencong itu hukumnya haram. Ditakdirkan rambut panjang, gemulai, nyo jadi lanang, tak boleh. Itulah kedustaan. Dibangun masjid, panas ada AC, dingin ada ambal, gelap ada lampu, mati lampu hidup emergensi. Tapi jam subuhnya banyaklah tiang masjid daripada jamaahnya. Di mana slip of the tongue-nya itu, kata orang Lubuk Durian. Di mana masalahnya? Nah, ini yang akan kita kupas. Aku nak bahagia Pak Ustadz. Saya kasih kuncinya. Kita pernah jalan-jalan naik mobil. Gitu. Di mobil itu yang paling sibuk biasanya sopir. Matonya nengok kanan kiri spion tuh, nengok depan, tangan sibuk. Ngapu ini? Cek, oke. Kesalahan bukan di telinga Anda, tapi dengan bantuan. Kita ulang. Kalau kita jalan-jalan naik mobil, yang paling sibuk supir. Mato nengok kiri kanan, depan belakang, tangan sibuk mutar setir, kaki nginjak gas, kopling, rem. Luar biasa. Yang aneh, sopir yang sibuk, penumpang yang mabuk. Kira-kira ngapa? Penumpang ni nak makan, majuaklah. Nak minum, minumlah. Nak tidur, tidurlah. Naknya karaoke, karaoke lah. Itu. Tidak ada masalah. Tapi sopir makan tak pacak, minum paksa, sebentar-sebentar, sibuk. Ada yang tahu apa sebabnya? Karena sopir mengendalikan mobil, sementara penumpang dikendalikan mobil. Supir membawa mobil, penumpang dibawa mobil.
Ngapo kita tidak bahagia? Itu sebabnya. Kita yang nyetir dunia ni. Jangan dunia yang nyetir kita. Kalau kita yang nyetir dunia, nikung mereng ke kiri, nikung ke kiri mereng kanan, turun rem dikit, ndaki gas. Itu orang nak lewat duluan, lajulah, nak motong kasih sen. Tapi kalau kita di setel dunia, dibawa dunia, ya Allah, duit tidak, sana dikit, tokoh masyarakat bukan, ditokohkan tidak, begaul juga tidak, nak nyalek mabuk lah. Tidak ngukur kita, sama itu. Jadi jangan kita di setel dunia, tapi kita yang nyetir dunia ini. Sebab dunia ini, the world is a stage. Kata orang mana? Dunia ini panggung sandiwara. Habis permainan yang ini kelak, muncul yang lainnya. Itu. Ini, maka kalau ingin bahagia, kunci pertamanya, jangan di setel dunia. Lalu apa kaitannya dengan A'raf 96 tadi? Kunci pertama, lebong maju, kita bahagia, ASN makmur, masyarakatnya sejahtera, amanu, beriman. Kalau kita beriman Bapak Ibu, Masya Allah, Mekah tu negeri batu. Nengok kiri kanan batu, gunungnya batu, tapi hartanya melimpah. Allah datangkan orang ke situ. Lebong, jangankan di tanah, di semen pacak hidup. Luar biasa. Di ubin, di keramik pacak tumbuh pinang. Luar biasa. Sawahnya luas, terkenal belas lebong ini. Cuma sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu sebelum panen padi, panen ikan dulu. Ada kolaborasi ikan mas dengan padi. Sekarang ikan masnya tetap, hanya berubah warna bibirnya saja. Banyak ikan mas bibir, aku tidak ngecek. Ikan mas bibir biasa banget, ngapain bang bibir merah? Memang begitu. Beriman. Apa iman Pak? Takrir bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amal bil arkan. Kita cuma pakai satu. Takrir bil lisan. Contoh, orang nak nikahan, ditanya oleh Mas Husairi, baca panjenengan syahadat. Coba, syahadu an la ilaha, syahadu anna. Oh iya, syahadu Allah, syahadu anna. Diluruskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung ijab kabul. Sapib kepau, codek ten, mai surau. Itu takrir bil lisan. Kini nih dapat menantu nikah hari Jumat, Jumat depannya sholat Jumat ke masjid, boleh motong kambing sikok lagi. Belek kuni Jumat bem dase yem duo jane gai stamang kum jemaat. Ngapa sulit? Karena buren stuang ngecam jemaat kulo. Iman kita sebatas itu. Napa tancapkan iman itu
dan wujudkan wa amal bil arkan. Apa bentuknya? Ini yang sering saya luruskan. Maaf Ibu, kita sekarang ini beriman kepada dunia. Saya bukan ngota Pak, saya pernah merasakannya. Saya pernah jadi gubernur. Waktu jadi gubernur Pak, sebelum saya duduk di samping Pak Wabub itu paling tidak orang 4 ngetes tempat duduk tuh. Jangan sampai dipasang paku payung. Pak Wabub tidak tahu baik. Aduh, aman tidak cocok ngadap cah ini langsung berubah. Itu kerjanya protokol tuh. Masuk mobil pintu dibuka, turun mobil pintu dibuka itu. Kalau kita rokok ditengok ajudan tuh, rokok tinggal setengah dicabutnya, kasihnya rokok sebungkus lagi. Kalau ketawa terlalu besar, ajudan ngode dari jauh. Ngapuk, jangan mangap nian. Itu. Saya orang Sun Pak, makan galak ngangkat kaki, sangat kata gitu tuh kan. Kata ajudan, turun kaki kita. Itu tugas ajudan. Makanya ajudan tuh selalu depan Pak. Waktu itu kawan banyak, orang hormat, iman kepada dunia. Begitu aku masuk jer sana, aku tidak nak nengok. Sebatas batas itulah. Nah, saya tidak mengatakan saya orang hebat. Saya pegang firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Allah akan putarkan masing-masing kita dengan zamannya sesuai dengan itu. Nah, rubah iman kita kepada Allah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka itu Allah ingatkan wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa Allah selalu bersumpah Pak. Wow itu kata wa itu kata ketua MUI Melbourne itu sumpah. Wal laili demi malam, wal fajri subuh nih, wad duha landak siang, wasyamsi demi siang. Tidak juga wal asri habis asar maghrib lagi. Apa artinya? Wal laili malam. Kalau masih kecil anak-anak idan tak semayang, maklum Pak, namanya anak-anak. Allah naikkan wal fajr lah subuh nih. Kalau remaja idan tak semayang, wajar, walaupun itu tidak boleh diomong, masih remaja. Naik lagi wasyamsi wadduha, dewasa lah dewasa idan tak semayang, Allah ingatkan puncaknya wasyamsi latuwo dan dasmai wal habis masanya. Itu apa sebab itu segala? Kuncinya iman. Masjid di Lebong lah megah, jalan lah mulus, listrik lah menjangkau semua desa. Tinggal nyari kendaraan untuk imam. Kadang-kadang imamnya tidak sampai ke masjid. Ngapa? Nak tala. Kondisi. Saya pernah Pak nengok pejabat, di mana waktu solat di situ ada mobil dinasnya. Di mana waktu solat di situ mobil dinas. Saya bilang bolehlah bapak ini. Begitu saya intip ke masjid, rupanya supirnya baik, pejabatnya tidak. Jadilah ada supir. Allah Akbar.
Nah, kunci pertama menuju kepada kebahagiaan iman. Kalau orang bahagia dengan harta, orang kaya itu tidak akan pernah menangis. Kalau orang bahagia itu tidak bahagia itu karena harta, kita yang ditalang, kita yang di rumah sempit, tidak mungkin pernah ketawa. Tapi ketawa itu ada di rumah orang kaya, ada di gubuk derita. Tangis itu ada di rumah orang kaya, ada di gubuk derita. Kuncinya iman. Bahagia tidak ada kaitannya ukurannya dengan masalah harta. Tidak ada kaitannya dengan masalah jabatan. Tidak ada kaitannya dengan popularitas. Tapi kaitannya dengan ala iman. Ya Allah Pak Ustadz, tanam karet tidak bergetah, tanam kopi tidak berbuah. Bukan di situ rezeki kita. Mungkin rezeki kita di toko, buka warung. Lah pernah Pak Ustadz, orang bon terus, akhirnya modal tidak balik, isi warung habis. Mungkin bukan di situ rezeki kita. Mungkin jual sayur di pasar. Depan rumah saya di Bumiayu, Pak. Saya tidak usah sebut namanya. 5 tahun saya jabat, 5 tahun dia suami istri honorer. Habis saya berganti pun yang honornya, yang gubernur baru nak ngajak sananya. Yang depan rumah saya dipecat. Nangis, tolong kami wak, mati kami wak. Apa kerja? Idak pacak, giliran habis, giliran kawan pulo. Kamu ingat tak? Kamu masuk dulu, gusur orang pulo. Aduh. Jadi model itu. Apa kerja kami wak? Belajarlah mandiri. Akhirnya jual sayur. Dari jual sayur tuh, cek rumahnya di Bumiayu. Sok dari rumah saya. Mobil 2 kali dia balik umroh. Apa katanya? Mau kasih wak, kalau kami masih honor, mungkin lum tetegak rumah. Itu. Jadi jangan pernah kita membayangkan bahagia itu karena pakaian dinas, karena kita punya jabatan itu. Aku pernah galau jadi PNS tuh. Belum tahu nengok SK tuh, kata orang rumah, melah kita pergi jalan-jalan. Kemana? Lah bapak bawa motor, aku di belakang. Sampai ke bank sini tempat kita jalan-jalan. Rupanya eskalado di dompet. Selesai. Biasa bagi PNS seperti itu. Pejabat juga model itu. Gayanya mobil dinas. Itu. Ada tunjangannya. Tapi duit pandirnya besar dari itu. Masa sekda datang undangan ngasih amplop 25.000. Tidak lemah. Kalau 10 pesta seminggu kali 100, 1 juta. Pak Wabub gayanya baik, wakil bupati jabatannya gitu. Tunjangan lebih kecil dari bupati. Gaji, astagfirullahaladzim. Tunjangan itu berdasarkan. Nah kalau Pak Wabub pesta ngasih amplop 20.000, ada nama di situ Fahru Rozi. Mbak mundang Pak Wabub lawe nagian. Jadi bukan kita nengok itu, tapi iman yang bikin kita bahagia. Pertama dengan beriman, Allah janjikan kepada kita ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Wai Pak Ustad aduk kumrangai sanyo sibtuna sapilmo. Tenang baik, amir lama tu isang belek mengenyan tuai.
Aku ikhlas dah Pak Ustaz. Acak ikhlas bila yang kayak urusan. Ketenangan itu bukan karena dunia, tapi karena batin kita. Allah yang kasih. Itu. Hidup ini jangan bikin susah, bikin enjoy. Itu. Saya kalau ceramah kemana-mana Pak, dan tidak saya dijemput, mobil ada pakai. Gitu. Kendaraan. Ya Pak Ustaz, kata kawan, kami tidak sanggup bayar mahal. Saya tidak pernah menuntut mahal-mahal kalau untuk masyarakat. Kenapa? Kita tahu kondisi masyarakat sekarang ini. Yang pentingnya nak dengar ceramah, terima kasih. Pernah Pak, saya ceritakan di Talang Belau kemarin tu, bawa mobil tertun ceramah, begitu buka amplop isinya 50.000. Saya ambil, saya ingat cukup sekali itulah saya ceramah situ. Masya Allah. Mohon maaf guyon Pak. Allah. Lah kita lah selesai ceramah, ya sudah, ada usah kita mending lagi mikir cuman masuk balik lagi ke situ kan tak mungkin. Nah itu ketenangan batin kita, rezeki kita tuh bukan dari situ tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman akan membuahkan kepada keberkahan rezeki. Bukan masalah banyaknya Pak. Ada orang main proyek, dia dapat duit mungkin 50 juta sebulan. Anaknya narkoba, bininya melawan, mertuanya cerewet, iparnya kasar, kebilo menikmati duit 50 juta ini. Gaji besar 50 juta, tapi bini merepet, anak narkoba, mertua cerepet, adik ipar mening kepala. Tidak nikmat. Mending gaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Nah itu namanya berkah. Nyari berkah itu bukan dari usaha, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti berkah itu nambah, lebih baik, bukan nambah jumlahnya. Selama ini belum lulus tes, ndak sayang. Selentang lulus CAT, alhamdulillah ya Allah. Ini rezeki dari Allah. Tes CAT tidak pakai sogok menyogok. Tak pacak Pak. Begitu diklik enter, selesai, lulus atau tidak, Anda berhasil. Yes, kata kita. Begitu diklik, Anda belum berhasil. Sudah. Tak ada sistem CAT sogok menyogok. Nyogoknya itu pas wawancara. Ya, sama baik. Begitu dia PNS, dia rajin sholat, itu PNS-nya berkah. Selama ini belum pernah bersedekah, dia rajin bersedekah, itu namanya berkah. Sejak jadi pejabat, rezeki ada, badan sehat, belum pernah solat ke masjid. Begitu dia pensiun, tidak pernah meninggalkan masjid. Artinya pensiunnya itu berkah. Walaupun orang ngecek, dong jabat saya silat kau gayangnya, berpensiun teken ciga guna baru siap kau. Sedangkan orang lain itu berkah. Belum nikah idan tak solat, habis nikah idan tak solat, itu contoh rumah tangga tidak berkah. Ini kita. Maka keberkahan itu menjadi lebih baik. Rezeki itu tidak masalah banyak, yang penting berkah. Daripada rezeki dikit tidak perlu berkah. Suami saya pelit Pak Ustaz,
ado azab bagi dia kelak. Ni duit 2.000, beli kacang kelak, beli cabai, beli minyak, beli teri, beli garam, beli yo kecil. Balik di kerja makanlah situ, pesanan duit 2.000 tadi lado galo di situ. Dia buka tudung, ada peyek sekeping, ada galo di situ. Makanlah dengan peyek tu. Kacangnya ada, tepungnya ada, minyaknya ada. Itu pacaklah bini itu. Luar biasa, Pak. Nah ini suami juga seperti itu. Kita pacak ada nih Pak, karena bisa jadi keberkahan istri. Istri itu pacak berdandan, make up tebal, pakai skincare, itu karena keberkahan dari suami. Apa kata suaminya? Maro bebedak ma, berhentilah pakai pipa tu. Pipa tu bedak maknya dulu, ganti skincare. Aku alergi, cari yang pas mereknya, cantik bininya, senang suaminya, ke pesta tampil mesra. Itu ini susah lakinya, biarlah aku bayar ke pesta. Ngapa? Malu nyembok bininya, tidak galak berhias. Di rumah berdaster manjang, daster tidak pula bercuci. Kadang-kadang kutang putus disambung dengan peniti. Allahu Akbar. Ini macam mana suami pacak bahagia tu? Kadang-kadang sudah mandi minta tolong laki. Ya. Oi, kata. Minta ambilkan kuntang mama tu. Itu. Dia ambil suami. Semak laut. Ngapo? Peniti. Marah pula beli yang baru, kata laki. Usianya nih. Nak kotaknya pun nak isinya. Bukan masalah kotak. Kotak perlu isi. Perlu. Ini kadang-kadang marolah. Bukan tidak berkah karena kitanya tidak bisa. Maka bahagia itu bukan jumlah rezeki, macam mana mengelola rezeki itu. Allah pasti kasih kita rezeki. Inna a'tayna kal kautsar. Sumpah Allah itu, Pak. Kami sudah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Apa nikmat itu? Mata, telinga, hati, otak. Berpikirlah kita macam mana menikmati rezeki itu. Yang ketiga, buah daripada iman itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan dikira tino bae yang berdosa ni, lanang juga berdosa. Jangan dikira kami lanang ni bae galak ngicu, tino juga galak ngicu. Maaf ibu-ibu, Rasul pernah ngomong, aku pernah nengok neraka waktu Isra Mi'raj. Terus Rasulullah, aku banyak nengok tino di situ. Ya Allah Rasulullah, apa mereka tidak solat? Rajinlah dia solat daripada lanang. Apa dia tidak berzakat? Rajinlah dia berzakat. Apa banyaklah tino pengajian daripada lanang. Tapi ngapa masuk neraka? Melawan dengan suami. Itu daerah lain, daerah sini tidak. Ada macam mana Pak Ustaz? Suami kami malas ibadah, dosanya urusan suami. Mestinya suami yang mengendalikan istri. Hadis tidak bisa kita rubah ibu-ibu. Kata Rasul, kalau aku boleh menyuruh manusia sujud, maka aku suruh istri itu sujud kepada suaminya. Itu ketaatan. Tapi suami kalau tidak bertanggung jawab kepada istrinya, maka dia menanggung dosa lebih dari itu. Untuk itu iman inilah pengendali kita, supaya kita, kalau kita terampuni dosa, bahagia kita, rezeki mengalir. Apa alasan lebong ini tidak maju?
Urusannya itulah, kita kalau bangun masjid Pak, tiap bulan proposal tuh ke DPR, ke Bupati, ke Wabub, dikasih jadi masjidnya. Datang Pak Bupati, Wakil Bupati meresmikan, habis diresmikan buka seminggu sekali. Kebilo jam 10 tutup jam 2, buka lagi Jumat depan, tutup jam 10. Kebilo orang dusun sembahyang berjamaah, nunggu orang meninggal. Kalau orang meninggal, sedusun itu solat berjamaah di situ. Tidak ada dalilnya tuh Pak. Kata Rasul, sembahyanglah kalian di rumah kalian masing-masing, kecuali sembahyang wajib. Solatlah kalian di rumah kalian masing-masing, kecuali solat wajib. Solat wajib tetap di masjid. Kita kalau orang meninggal, maghrib di situ, isya di situ, nanggung yang musibah. Tidak dikasih kopi teh, tidak lemak. Dikasih kopi teh orang 200 tuh, 4 kilo 5 kilo tuh. Dikasih teh baik, orang bengungut. Iko namanya teh jomblo, kata. Ngapo teh tidak berkawan? Pakso nak goreng paling tidak bakwan. Dikasih bakwan malam ketiga orang batuk. Ngap banyak ego minyak, kata. Landak pulo lontong. Kalau urusan musibah Pak, mohon maaf, ada yang stroke itu berjalan solat berjamaah di rumah orang meninggal. Mai pukumu mama, heyang, tidak. Woi, kumu bolon sakit, basi, soy. Gen ada nabi, cobai asai. Ya Allah. Habis sembahyang di rumah orang meninggal, hilang jemaah. Kebilo jemaah lagi, nunggu meninggal lagi. Tidak ada tuntunan model ini. Yang model itu. Nah ini susah kita merubah, karena memang model itu sudah mendarah daging. Allah ampuni orang beriman. Yang keempat, buah orang beriman, surga nunggu gitu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Surga luasnya lebih luas dari langit dan bumi, diperuntukkan orang yang bertakwa. Jangan ngijo masalah pangkat jabatan Pak, penting itu. Tapi perbaiki iman kita, insya Allah rezeki ada. Yang kedua, takwa. Takwa itu kaitannya dengan sejahtera. Bu, pernah nengok orang gila demam tak? Tidak ada. Waktu Covid kemarin ada orang gila kena Covid tak Pak? Tidak ada. Ada orang gila muntaber dah Bu, muntamisin? Tidak ada. Tapi tengok apa yang dimakan orang gila tu. Bekas orang, nasi basi, tidur sembarang tempat, mandikan, dan belum tentu mandi, pakaian tidak bergosok, tidak bercuci, nian tidak. Ada tak orang sakit gila? Tidak ada. Apa sebabnya? Karena nyo tidak stres. Nyo tu gila, bukan stres. Nah yang kita ni tidak gila, tapi stres. Ngapa stres? 2 bulan lagi nak pensiun, pusingnya dari kini. Meleset. Macon, kayak bulan dengan pensiunnya. Albar. Itulah stres. Makanan banyak tapi tidak pacak dimakan. Ngupi cah enam dah. Gula. Macam unonya, kacangnya. Nah dah. Asam urat. Atamnya susu. Nak kopi susu. Wah, mak dah. Vertigo.
genupan biwa putih ya. Umma Klai Surau Sultan Abdullah. Tapi so ada kerima. Karena jano stres. Maka orang gila tidak pernah sakit karena tidak mikir dunia ini. Dia bahagia terus, bernyanyi terus, berjalan terus, tidak ada hijau. Nah kita ini ada orang beli mobil kita stres. Kuni pesit muku wastom he kredit kalau nanggung dah. Astaga, mana kita tidak stres? Target tidak tercapai, kerja tidak beres, kanyai kelumu jago, nonjob obati, dimulai teleng ngomong Pak Wagub, jahat Pak Sekda ke lihat, lah salah pula, karena itu tadi, lah kita. Nah maka untuk itu supaya kita tu tidak stres, jangan usil dengan urusan orang. Gaek nyuruh berkaco dulu supaya nengok bayangan dewe. Yang kita ni dah bayangan dewe tidak nampak, yang orang lain nampak galau. Cacat orang tahu galau gitu. Tapi cacat sendiri kita tidak akan pernah kita takwa. Untuk itu yang kedua supaya kita mencapai sejahtera itu takwa. Kalau nak bahagia kuncinya iman, kalau nak sejahtera takwa. Ngapo? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, bertakwa, Allah kasih kamu segala jalan keluar dari segala masalah. Tak ada jalan keluarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Dengan takwa itu menyebabkan kita sejahtera. Arti sejahtera itu tenang lahir batin, senang luar dalam. Kita ini susah buang penyakit, namanya penyakit hati. Kata Ustadz Danu, orang banyak sakit itu karena faktor kekotoran hati. Ngapa lebih banyak lanang stroke daripada tino? Karena tertekan dengan bini. Lah ngapa? Kalau ada pesta, jalur makanannya, prasmanannya satu, jangan nian makan serempak orang rumah. Kecuali kalau pestanya, mejanya dua. Sebelah kanan untuk bapak-bapak, sebelah kiri untuk ibu-ibu. Aman. Kalau pestanya satu jalur, boleh suami istri silakan, laki perempuan sama. Jano dilak senuk. Ya, mak daging. Lak makan, kue asam dia. Kalau canam belek, bekeke, ocikot. Lak mak gado-gado, ya kacang deh. Akhirnya janon mak acar. Mu cabe mun una alpang. Dia penyebab stroke-nya. Chassis malah daging tertekan dengan kondisi seperti itu. Nah, ngapa macam mana kita nak takwa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebong ini Pak, asetnya luar biasa. Emas di Indonesia tuh Monas punya lebong. Sampai sekarang masih banyak emas di bawah itu, cuma lah dalam. Dan sekarang ini tidak ada lagi
yang di dalam tuh didatangkan dari luar. Oh, Mas Suara Husairi itu. Tidak akan kurang-kurang emas kita. Hanya saja kita mengingkari Allah, maka Allah azab kita. Walakin kadzabu, kamu dusta. Kitalah pegawai belum bersyukur karena belum dapat jabatan. Dikasih jabatan, kedaba eselon 4 ya, budak tuan. Nikmati dulu, tidak mungkin dari staf langsung ke eselon 2 itu. Tang jadi staf ahli, cigai kuat lama ke staf ahli wonya. Staf ahli itu juga eselon 2, gaji tetap, kerja tidak ada, aman, susah. Tidak usah kita pusing urusan seperti ini. Macam mana kalau kita pensiun kelak kita. Nah, maka bertakwa itu kuncinya macam mana kita ikuti perintah Allah. Ada rezeki, ajak orang rumah umroh. Ada rezeki, hitung cukup tak zakat malnya, keluarkan. Ada rezeki, sedekahkan, karena belum tentu itu milik kita semua. 20 tahun Kabupaten Lebong perjalanan sedang menuju kepada rumah tangga. Amun semulun bujang umur 20 tahun ada odong pokalnya lah. Untuk itu ini bukan cuma tugas bupati. Kita ni kadang-kadang saya bingung dengan banyak orang nih. Kapolres bukan, Kejari tidak, Ketua DPRD tidak, maka nepuk-nepuk meja, cak si bupati tuan Lebongnya, cak si bupati lah. Aduh apa? Ngapa tidak bertemu baik Pak Bupati? Ada dak anggaran model ini? Kesian anak-anak ini. Mungkin diterima, tapi tempuk meja jadi kayak gunung. Jadi jangan kita mengatakan kita ni gerot, orang mandang kita di bawah lutut. Tak perlu seperti itu. Jangan kita gila hormat, sebab orang gila tidak dihormati orang. Jadilah diri kita sendiri. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum terrealisasi oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kita omong baik-baik. Bapak Ibu, terakhir saya pesankan kepada kita semua, per 2018, tahun 2018, beritanya di CNN, narkoba masuk ke Indonesia ini 250.000 ton. 250.000 ton. Banyaknya. Kalau segramnya itu 100, sekilo itu 1000 gram. Berapa juta triliun duitnya itu? Cek dusun mana yang belum masuk narkoba. Apa masalahnya? Iman itulah kuncinya. Puncak orang narkoba tu habis hak tiak ngani no nenunua. Nak padang inok nedong sembiang tentu. Kena pengaruh sakal. Nah ini bukan tugas pemerintah aja. Ada BNN Lebong ni, tapi tidak terpantau dengan kecamatan sebanyak ini. Maka tugas orang tua. Betul. Ajari anak-anak kita ibadah, bekali dengan akhlak, isi dengan iman. Dak papo jadi ibu yang cerewet. Karena
Mak yang cerewet melahirkan anak-anak berprestasi. Kita pacak cak ini karena mak cerewet. Jam kedaunya ngajai cak. Kasar mak kita dulu. Akhirnya kita jadi orang sekarang cak ngajai ni cama aman bayar atau bar palak kita dipijak. Itu kondisinya. Apa yang kita harapkan dari generasi yang tidak beriman, Pak? Narkoba ini sudah merambat kemana-mana. Maaf, tertangkap, masuk ke penjara, tambah nyamannya di dalam itu. Yang ada itu. Siapa yang akan berantas ini? Jangan ngomong peran majelis ulama tidak jalan. Jangan ngomong ustaz pacak ngecek baik, lama baknya mana? Maka kontrol sekolah kita. Ini kondisi. Kita sekarang ini dalam zaman yang luar biasa, Pak. Guru-guru nengok anak murid rambut panjang, idak pacak cak Pak Wabub dulu. Nyoga. Mak guting nak menjawab, Pak. Rak muting. Unyo Pak Wabub tejer. Kita orang tua pun demikian. Maka jangan kita yang di-setel anak, kita yang nyetel anak. Kasihan, Pak. Untuk apa bapak pejabat, bini wanita karir terlibat narkoba? Untuk apa punya suami bergaji besar tapi habis ke judi online? Untuk apa berbini cantik tapi sibuk video call ke laki orang? Apa kuncinya? Iman. Lebong ini akses jalannya susah. Tapi kalau Allah memberkahi, orang datang ke lebong. Rahmat Allah turun. Sejahtera itu tidak mesti di jalan tol, tapi bisa di gang buntu. Bahagia itu tidak mesti di jalan poros, tapi bisa di akses yang tertutup. Enggano itu, Bu, di tengah laut. Kemajuannya luar biasa. Lah 2 kali seminggu pesawat masuk situ. Kalau nak ke Enggano, pesan 2 minggu sebelumnya. Karena penuh tiket. Per Desember ini Tobo Tungusul. Untuk Januari kalau pacak 4 kali seminggu. Ngapunya pacak-cak itu tengah laut lah ada bandaranya. Tengah laut pacak bolak-balik keluar dengan pesawat. Tengah laut ekonominya maju. Saya tidak menyamakan lebong dengan itu. Tapi maksud saya lebong lebih daripada itu lagi. Mungkin ke depan ada perencanaan pesawat kecil bisa masuk ke lebong ini. Akses kita bisa terbuka ke Jambi, ke mana-mana. Kalau kita betul-betul beriman bertakwa, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kita seguh, tapi cukup dengan satu huruf kun fayakun. Terima kasih. Sepanjang itu saya sholat, kesimpulan saya ceramah, kesimpulannya adalah mari perbaiki iman. Wujud iman itu dalam bentuk amal soleh. Wujud amal soleh itu ramaikan masjid kita, insya Allah. Saya pikir demikian. Kami pamit pulang ke Bengkulu. Terima kasih atas sajian pelayanan dari Pak Kadis Pertanian. Diamanahkan untuk kami dari malam tadi sampai pagi ini melayani kami. Terima kasih Pak Sekda yang ramah Pak Bupati. Malam tadi ketemu Pak Wabub, pagi ini luar biasa. Masyarakat Lebong, masyarakat yang luar biasa. Dan yakinlah terus maju untuk Kabupaten Lebong. Yang lebih maju bukan cuma tugas bupati, wakil bupati, Forkopimda, tapi tugas kita semua. Tak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Tidak bisa bantu dengan doa, jangan merusak yang ada.
insyaallah. Makasih, mohon maaf doanya. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah